Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join pada sesi kita hari ini. Semoga sehat selalu menyertai Bapak dan Ibu dimanapun berada ya. Perkenalkan, saya Sekar. Saya adalah Sistem Engineer untuk produk Biontrust. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Arif. Nah, jadi sesi hari ini akan ada dua sesi. Jadi yang pertama pemaparan produk dari saya sendiri, dan yang kedua adalah pemaparan video demo oleh rekan saya, Arif. Nah, ini agenda kita hari ini. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai Biontrust-nya itu sendiri. Terus juga Biontrust ini bisa bantu apa sih, gitu kan ya. Terus juga nanti ada pemaparan video demo, dan juga kenapa Biontrust. Gitu. Oke, ini company overview dulu dari Biontrust itu sendiri. Jadi Biontrust ini didirikan pada tahun 2003, yang memiliki kantor pusat itu di Atlanta, Amerika Serikat. Dan juga Biontrust ini memiliki karyawan sebanyak 1.250 karyawan yang tersebar di 18 negara. Nah, Biontrust ini juga memiliki customer lebih dari 20.000 gitu ya, yang tersebar lebih dari 100 negara. Nah, Biontrust juga dia leader di market ya, market leader di Gartner, Forrester, dan Kuping Research. Selain itu, Biontrust juga memiliki platform yang terintegritas ya, juga bisa diintegrasikan dengan solusi lainnya ini secara seamless gitu. Selanjutnya, nah jadi Bapak dan Ibu ini Biontrust ini dapat manage user dan machine base yang berada dimanapun ya, entah itu di on cloud, on premise maupun yang berada di hybrid. Nah, di sini apa aja yang kita bisa manage? Yang pertama kita bisa manage database, aplikasi, third-party vendor, non-privileged user, help desk dan support, dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini adalah third-party vendor ya, solution yang kita bisa integrasikan secara seamless gitu ya. Seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat, di sini ada beberapa merek yang memang sudah familiar gitu ya. Ada Ivanti, ada BMC, ada Microsoft, ada juga RSA gitu ya, dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, ini adalah komitmen yang dimiliki oleh Biontrust itu sendiri gitu ya. Jadi memang Biontrust dia memiliki platform yang terintegritas. Terus juga Biontrust ini sangat simpel sekali ketika proses instalasinya. Dan juga Biontrust dia bisa optimisasi dari sisi cloud dan hybrid environment. Dan juga Biontrust ini dia bisa diintegrasikan secara seamless ya dengan platform lainnya. Nah, ini adalah 4 pilar solusi yang dimiliki oleh Biontrust. Yang pertama adalah Pre-Sales Process Management. Nah, untuk Pre-Sales Process Management ini, fokus utamanya dia bisa melakukan discovery, manage, audit, dan monitoring pre-sales account. Dan juga session pada semua tipe akses. Nah, tipe akses ini kita bisa manage itu RDP, SSH, dan aplikasi. Untuk pilar yang kedua adalah Secure Remote Access. Nah, untuk Secure Remote Access ini di dalamnya ada 2 modul. Yang pertama adalah Remote Support, dan yang kedua adalah Privilege Remote Access. Untuk Remote Support ini semacam help desk, gitu ya. Terus untuk yang Privilege Remote Access, ini Remote Access yang memang peruntukannya untuk third-party vendor. Nah, untuk PRA tadi, itu bisa berjalan tanpa adanya VPN. Yang ketiga adalah Endpoint Privilege Management, yang akan kita bahas lebih detail hari ini, gitu ya. Jadi fokus utamanya dia menghapus user-user yang memiliki kelebihan hak akses, gitu ya. Di sini aset yang kita bisa manage ada Windows, ada Mac, ada Unix, Linux, dan network devices. Selanjutnya, pilar terakhir ada Cloud Security Management. Nah, untuk Cloud Security Management ini kita bisa otomatisasi dengan identifikasi gitu ya, semua aset yang terdapat pada cloud environment-nya Bapak dan Ibu. Semuanya ini kita bisa install secara on-premise, on-cloud, maupun secara hybrid. Nah, ini fokus kita hari ini, kita akan bahas Endpoint Privilege Management khusus untuk yang Unix and Linux. Gitu. Nah, jadi tadi sudah disinggung sedikit ya, kita bisa menghapus user-user yang memiliki hak akses berlebihan. Gitu ya. Nah, contohnya di sini kita bisa melakukan implementasi list privilege yang sangat cepat.
Jadi di BeyondTrust kita dapat menghilangkan local admin rights, gitu ya. Jadi untuk semua endpoint secara cepat dan juga menggunakan quick start policy yang kita miliki, gitu. Selanjutnya kita bisa stop phishing, ransomware, dan malware. Sebenarnya ini lebih ke arah BeyondTrust ini dapat mengurangi ancaman attack itu, gitu ya. Jadi di endpoint privilege management ini kita bisa memberikan akses just in time gitu ya. Jadi kayak tadi kita udah kasih list privilege itu akun standar aja, terus kita kasih akses just in time. Nah, akses just in time ini bisa digunakan untuk user ketika akan melakukan running comment, task maupun install aplikasi di suatu server. Selanjutnya, tentunya kita ini compliance gitu ya, compliance gitu ya. Jadi BeyondTrust dapat memenuhi kebutuhan untuk compliance dari sisi internal maupun eksternal. Dengan cara apa nih? Nah, yang pertama kita juga bisa melakukan whitelist aplikasi, terus juga kita bisa memberikan audit trail yang lengkap. Gitu. Oke, ini leader market leader gitu ya. Nah, ini yang dicetak warna orange ya, di kotak warna orange, ini BeyondTrust. Jadi BeyondTrust ini memang menduduki posisi leader ya. Oke. Nah, sebenarnya challenge-nya itu seperti apa sih yang biasanya kita temuin gitu ya di customer. Jadi pertama adalah credential sharing gitu ya. Jadi memang kadang antar karyawan gitu kan sangat lumrah sekali lah ketika kita sharing kredensial yang kita miliki gitu. Misalkan saya memiliki akun sebagai admin gitu ya. Terus Mas Amar, Mas Arif, dia akunnya ini sebagai user standar aja. Nah, suatu hari Mas Arif ini dia mau install aplikasi nih. Karena kita sama-sama percaya gitu ya. Ya udah saya kasih akun saya aja nih ke Mas Arif gitu. Yang kedua adalah penyalahgunaan kredensial. Ketika saya udah kasih nih akun saya dengan kepercayaan gitu ya, saya percaya sama Mas Arif ini dia nggak akan ngapa-ngapain dengan akun saya, ternyata tadi di belakang Mas Arif ini dia, ya entahlah dia install aplikasi, jalanin komen yang tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, tentunya ketika dia jalanin komen tersebut dan tahu-tahu dia ada jalanin script buat virus, malware, dan yang lain-lain, tentunya yang akan disalahkan itu adalah saya gitu ya, sebagai pemilik akun admin tadi. Ketiga adalah ketidakkonsistenan dan manual proses. Nah, datanglah nih Pak Budi ceritanya. Pak Budi ini dia sebagai administrator. Nah, Pak Budi ini dia audit lah ya, terus dia ngecek-ngecek nih, wah ini ada jalanin script, ternyata yang jalanin ini script itu adalah si Sekar gitu ya. Tentunya nanti yang akan disalahkan itu adalah saya, padahal saya nggak pernah nih jalanin script tersebut. Nah, terus juga limit visibilitas gitu ya. Tentu ya, tadi Pak Budi ini dia limit sekali gitu kan untuk mengetahui akun tadi tuh apa benar gitu kan digunakan sama saya gitu kan. Tahunya kan di belakang dipakainya sama Mas Amar gitu, Mas Arif. Tentu ya, kompleks audit requirement. Jadi memang setiap perusahaan punya standarisasi untuk reporting audit itu sendiri. Gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ya nggak punya tools untuk audit itu sendiri, cukup melelahkan ya. Misalkan kalau dari company gitu ya, punya 100-200 server gitu ya. Kalau misalkan nggak punya tool sendiri, tentunya ini harus manual satu-satu gitu ya. Nah, sekarang harapan yang bisa kita dapatkan itu apa sih gitu ya dari kasus yang tadi. Jadi ya semua kredensial yang ini yang kita miliki itu dikendalikan oleh satu orang ataupun ya admin gitu ya misalkan dalam satu single platform gitu. Tadi manual harus satu-satu. Nah kita punya tools ini dalam satu dashboard itu semuanya sudah ada di sana. Gitu. Yang kedua adalah memiliki visibilitas penuh terhadap privilege account dan juga termasuk rekamannya. Jadi kita punya semua account yang kita miliki dalam satu company dan juga di sana kita bisa untuk cek nih rekaman sesinya gitu. Di dalam itu misalkan nih tadi nih Mas Arif gitu ya dia melakukan sesi, nah di situ kita bisa aktifkan untuk sesi recordingnya. Nah Pak Budi tadi nggak usah lagi nih ngecek satu-satu gitu kan, SSH dulu ke servernya, ngecek lognya gitu. Nah di toolsnya kita miliki ini
ada rekamannya gitu. Jadi semua bentuknya ini video gitu, sangat mempermudah sekali gitu ya ketika kita akan melakukan aksi. Selanjutnya adalah ya investasi ya intinya. Jadi memang investasi yang lumayan mahal gitu ya di perangkat security gitu ya. Sayang sekali nih kalau misalkan perangkat itu tidak kita maksimalkan kegunaannya. Gitu. Selanjutnya adalah loss cost. Jadi sebenarnya loss cost di sini ya kita udah pencegahan terlebih dahulu nih. Kayak tadi ya udah share kredensial, terus nanti ada penyalahgunaan kredensialnya, terus udah disalahgunakan, terus install malware ataupun virus kayak gitu-gitu. Jadi kita sudah cegah dulu nih di awal biar tidak terjadi untuk yang kayak tadi gitu install aplikasi dan komen yang sembarangan. Gitu. Tentu ya kita dapat mengurangi efek. Nah yang tadi gitu kan kita udah cegah, jadi kita tentunya akan mengurangi efek yang ada. Nah, di Beyond Trust itu sendiri kita dapat melakukan monitoring dan audit terhadap sesi yang berjalan gitu ya. Kayak tadi gitu kita bisa lihat dari videonya yang sedang berjalan. Dan juga kita bisa lihat nih untuk sesi-sesi yang tidak sah gitu ya. Misalkan tadi ada akun tiba-tiba dia mau akses ke server kita gitu kan, itu tentu akun dia ini nggak ada nih dalam listnya kita. Nah itu kita bisa tahu nih, oh akun ini adalah akun memang tidak sah. Selanjutnya adalah kita mengurangi credential sharing gitu ya. Kayak tadi, ya udah, misalkan akun saya admin, akunnya Mas Arif ini dia dikasih akun standar aja, tapi kita bisa enforce untuk list privilege dengan yang tadi nih dia dibolehkan untuk install aplikasi, jalanin komen maupun task dalam satu waktu gitu kan. Jadi just in time policy gitu buat Mas Arif, sorry Mas Arif. Oke, selanjutnya kita bisa analisis behavior gitu ya yang terjadi dalam kurun waktu gitu ya untuk mengetahui ini nih user gitu yang ada, dan juga kita bisa mengetahui list account dan juga aktivitas aset yang kita miliki. Tentu ya kita centralize all management gitu ya. Jadi semuanya dalam satu single platform, di dalamnya sudah ada auditnya, juga ada policy dan reporting. Gitu. Nah, ini sedikit cerita gitu ya dari sudo itu sendiri. Jadi memang yang sudah diketahui gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin ya. Jadi memang sudo yang pertama itu gratis. Sudo ini dia sudah bawaan dari server itu sendiri gitu ya, udah default. Terus kalau di akunnya sudo, dia mau install aplikasi, ya dia itulah simple lah ya, jadi nggak perlu lagi akun di atasnya. Yang penting dia sudo, dia udah bisa jalanin install aplikasi maupun task gitu ya. Tentu nggak ada autentikasi tambahan gitu ya. Jadi memang ya udah kalau dia sudo ya udah dia bisa ngelakuin hal apapun. Tentu ya kalau misalkan penggunaan sudonya aja kita nggak punya auditing gitu ya. Jadi kalau misalkan yang tadi nih Pak Budi dia mau menjalankan audit, dia akan audit sendiri gitu ya secara manual. Ya kebayanglah kalau misalkan Bapak dan Ibu punya 100, 200 server gitu ya. Kalau misalkan auditnya secara manual ya sangat melelahkan sekali gitu ya. Selanjutnya di sudo ini kita nggak ada policy gitu ya, kayak misalkan kita bikin komen blocking gitu ya. Jadi akun tertentu nggak boleh jalanin komen SSH misalkan. Terus akun yang satunya lagi boleh, yang kayak gitu-gitulah. Itu di sudo sendiri itu kita nggak bisa melakukan policy gitu ya. Selanjutnya adalah no remote host exception. Nah, kalau misalkan Pak Budi nih tadi ya kasusnya, Pak Budi dia mau remote ke salah satu server, terus dia mau remote ke server yang lainnya. Tentu ya kalau misalkan mau buka session baru, dia harus buka putih baru, jalanin session baru, login lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai toolsnya kita, dari misalkan dalam satu sesi, Bapak bisa langsung jump in ke server yang lain gitu. Jadi dalam satu tampilan aja. Gitu. Jadi nggak buka lagi untuk new connection. Gitu.
Selanjutnya di Sudo sendiri kita nggak punya kontrol dan audit gitu ya, yang tadi juga sudah dijelaskan. Terus juga not design for enterprise, semuanya ini adalah lokal. Memang Sudo kan adalah akun lokal gitu ya. Nah di sini artinya tidak didesain untuk enterprise, sebenarnya yang tadi nih, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya 100 ribuan gitu kan, ratus ribu gitu ya server yang dipunya, ya kalau misalkan satu-satu untuk auditnya sangat melelahkan sekali gitu ya. Jadi kalau punya tools ini sangat mempermudah nih nantinya kalau misalkan kita punya centralized all management-nya. Selanjutnya, nah ini adalah fitur-fitur ya yang kita bisa show gitu ya dari privilege management for Unix and Linux. Jadi yang pertama kita bisa melakukan limit terhadap root access. Nah, jadi pada saat tertentu gitu kan akun tersebut kita bisa kasih untuk boleh jalanin spesifitas ataupun komen gitu. Terus juga kita bisa melindungi server kita itu dari perubahan yang tidak sah gitu ya. Jadi dari file, dari script dan directory. Jadi semuanya itu ada auditnya. Gitu. Selanjutnya adalah monitor, log, and session. Nah, kita juga bisa detect ya user yang tidak dibolehkan gitu untuk melakukan sesi. Terus juga kita bisa lihat recordingnya ya yang tadi gitu. Jadi ketika Mas Arief tadi ketika melakukan remote session dia ngapain aja, kita bisa lihat di recordingnya. Nah ini sebenarnya cara kerjanya itu sendiri gimana sih gitu ya. Jadi ini nomor satu adalah klien, yang ini adalah server Beyond Trust-nya. Jadi ketika klien dia akan melakukan kayak tadi ya jalanin komen misalkan gitu. Nah, jalanin komen, nanti komennya ini dicek nih di servernya kita, gitu. Dia boleh apa enggak, gitu ya. Terus nanti di Beyond Trust kita catat nih di event log-nya kita, gitu. Nah, event log-nya ini kita juga memiliki kemampuan dari Beyond Trust itu sendiri, dia menangkap action-action yang dilakukan oleh customer, gitu ya. Misalkan tadi nih jalanin komen SSH, ataupun ping. Nah, semuanya ini kita rekam dan kita taruh di event log-nya. Nah, jadi kalau ketika kita mau melakukan audit gitu ya, kita tinggal search aja di ada menunya gitu ya, search case log, kita search aja di situ, misalkan SSH. Nah, ketika kita ketik SSH, nah semuanya nih action-action yang mengandung SSH itu akan muncul. Gitu. Itu sangat mempermudah sekali nih ketika kita akan melakukan audit. Nah, di Beyond Trust juga tadi sudah saya singgungnya beberapa kali, kita ada fitur untuk session recording-nya. Nah, untuk session recording-nya ini kita opsional, kita bisa aktifkan ataupun tidak. Kita bisa tidak aktifkan juga. Gitu. Oke, nah nanti di Beyond Trust ini misalkan nih, boleh untuk jalanin komen. Nah, nanti boleh atau tidaknya nanti akan ada muncul di tampilan klien. Gitu. Nah, ini sebenarnya key features-nya lah dari Beyond Trust itu sendiri gitu ya. Jadi kita memang bisa analisis terhadap user behavior, terus juga yang tadi ada quick log untuk mempermudah auditnya, kita juga session recording, dan privilege event lainnya. Gitu. Itu kita lengkap sekali lah di Beyond Trust itu sendiri. Yang kedua adalah fine grained list privilege. Jadi kita meningkatkan keamanan terhadap akun-akun standar gitu ya, yang ada di Unix dan Linux dengan menggunakan policy base yang memang kita punya. Gitu. Selanjutnya adalah dynamic access policy. Jadi access policy ini itu kita bisa atur nih berdasarkan hari, gitu kan, waktu, lokasi, maupun terhadap asetnya nih kita mau pilih yang mana. Jadi nanti kita delegasikan kepada memang user yang membutuhkannya gitu kan. Jadi nggak semuanya lah kita share ke semua user gitu. Selanjutnya adalah remote system and app control gitu ya. Jadi kita memungkinkan user ini dapat menjalankan spesifik comment gitu tanpa harus masuk sebagai admin atau root. Kayak tadi nih akunnya Mas Arief, ya udah kita kasih nih dia sebagai akun standar. Ketika dia mau jalanin komen, ya udah kita kasih just in time tadi nih. Gitu. Oh, Mas Amar boleh nih jalanin komen SSH, tapi dia nggak bisa jalanin komen yang lain. Itu kita bisa. Nah, selanjutnya adalah file and policy integrity monitoring. Jadi kita bisa melakukan audit dan reporting untuk perubahan yang terjadi pada servernya kita. Gitu ya.
Selanjutnya adalah pre-sales rate analytics. Jadi kita itu nantinya bentuknya reporting, jadi berkolerasi dengan user behavior nih yang terjadi gitu. Dan juga ini uh, di ini tuh untuk mendapatkan memang untuk solusi keamanan yang paling terbaik lah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo session. Saya serahkan ke Mas Arif. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, kali ini untuk demo EPM hari ini akan dibawakan oleh saya dan demo kali ini cukup singkat ya, tapi terkait dengan fitur-fitur yang biasanya digunakan di Beyond Trust Endpoint Privilege Management ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke video demonya, di sini saya coba sharing terkait dengan topologi dari si Beyond Trust itu sendiri. Dan topologi nantinya akan didemokan. Nah, di topologi ini kurang lebih ada beberapa komponen. Yang pertama ada Active Directory, terus kemudian yang kedua ada Beyond Trust APM. Nah, Beyond Trust APM ini kita install di server Linux, dan kemudian ada lagi klien-klien dari si Beyond Trust ini atau server-server yang nantinya mau di join ke Beyond Trust CPM untuk di manage privilege manajemennya. Oke, dan satu hal lagi, jadi mulai dari server Linux servernya, APM-nya itu semua join ke Active Directory-nya menggunakan AD Bridge dari Beyond Trust juga. Oke, kita langsung mulai aja ke bagian demonya, video demonya. Oke, nah untuk Beyond Trust-nya sendiri itu untuk manajemennya diakses melalui web browser. Nah, dan kemudian Beyond Trust-nya sendiri itu disebut dengan Beyond Trust Inside Unix dan Linux. Nah, di Beyond Trust Inside Unix dan Linux ini merupakan tempat di mana kita memanage endpoint-endpoint ataupun server-server yang nantinya mau kita batasin privilege-nya. Oke, kita start aja. Nah, di bagian ini pertama kita coba login dulu menggunakan administrator. Nah, kemudian part selanjutnya adalah kita mulai melakukan yang namanya discovery. Discovery atau bisa disebut dengan penambahan server-server yang nantinya akan di-manage oleh si Beyond Trust ini. Nah, ini untuk di video yang pertama, di sini kita diperlihatkan terkait dengan dashboard dari Beyond Trust-nya, di mana di dashboard tersebut itu berisi berbagai informasi tentang asetnya dan juga polisinya. Dan di part ini, di sini kita coba menambahkan host ataupun server yang nantinya akan di manage oleh Beyond Trust-nya. Dan untuk menambahkan server sendiri itu ada beberapa cara ya, bisa by manual dengan cara masukin IP-nya satu persatu atau kita langsung scan satu subnet ataupun bisa juga melakukan dengan cara import host dengan kita melakukan import file CSV-nya. Oke, untuk proses scan sendiri itu cukup simple dan cepat ya. Seperti dilihat di sini, baru kita scan host dan itu udah langsung masuk ke manajemen si Beyond Trust-nya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan discovery atau add host tadi, kita coba melakukan enrollment atau menambahkan eh, profile untuk masing-masing servernya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah server tersebut sudah ready untuk di manage atau belum. Nah, ini pertama kita coba enroll profilnya.
Kita klik perform an action, kita pilih profile server. Nah, kemudian kita pilih kredensialnya atau username dan password untuk melakukan scan tadi. Dan username dan password ini biasanya sudah ditambahkan terlebih dahulu. Oke. Jika sudah selesai scan, nantinya dia akan terlihat statusnya apakah ready atau belum. Jadi kalau misalkan sudah ready, nanti kita bisa langsung install kliennya atau agent dari si BeyondTrust-nya ini. Ini tinggal pilih bagian software, terus kemudian pilih privilege management Unix dan Linux, actionnya install, kemudian kita pilih role-nya sendiri sebagai apa. Nah, kita pilih servernya, terus kita pilih policy servernya. Policy server atau server dari si IPM BeyondTrust-nya. Kemudian sama, tetap masukkan kredensialnya untuk menjalankan teks tadi. Oke. Setelah nantinya diinstal, nanti status dari PML itu eh, akan biru atau ada centang di kliennya. Nah, ini proses installnya mulai diinitiate. Dan di sini juga kita bisa ngecek status dari instalasinya, apakah berhasil ataupun gagal. Nah, di sini udah terinstall ya kliennya. Nah, kemudian di part ini kita coba masuk ke klien yang barusan kita install tadi. Nah, untuk login ke klien ini sendiri itu menggunakan akun Active Directory. Kenapa? Karena server dari si kliennya tadi itu sudah join domain ke Active Directory-nya. Nah, ini menggunakan user domain. Nah, kemudian di part ini kita coba cek apa aja sih komen-komen yang bisa dijalankan di server ini. Nah, ini caranya nanti ada kita jalankan komen pibiran show. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat apa aja sih privilege yang diberikan ke user tersebut dan apa aja komen-komen yang bisa dijalankan dan kapan aja komen-komen tersebut bisa dijalankan. Ini bisa dilihat rule-rule-nya di sini udah kelihatan semua komen-komennya apa aja yang bisa dijalankan. Nah, jadi ketika misalkan kita menjalankan komen yang sudah diizinkan, nah dia akan memunculkan info apakah komen ini di acknowledge atau enggak. Kalau misalkan komen ini di reject, dia akan memberikan informasi kalau komen itu di reject. Kalau di allow, dia akan memberikan informasi komen tersebut di accept dan sekaligus mengeluarkan output dari komen tersebut. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke user yang kedua. Nah, di sini menggunakan user yang sama, cuman di server yang berbeda. Jadi konsepnya adalah di EPM ini adalah konsepnya siapa yang bisa mengerjakan komen tersebut dan apa yang dikerjakan dan kapan waktu pengerjaannya. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Dan di sini selain dengan menggunakan kita membatasi penggunaan komen, kita juga bisa melakukan edit komen. Nah, seperti ini contohnya. Nah, komen tersebut sebenarnya merupakan komen untuk edit etc host, tapi kita coba ganti edit etc hostnya menggunakan komen edit host. Nah, itu sangat memungkinkan di BeyondTrust ini. Jadi kita bisa custom komen-komen yang bisa dijalankan di Linux, cuman kita ganti komennya. Yang tadinya v etc host ataupun vim etc host jadi edit host. Seperti contoh yang barusan kita lihat tadi. Nah, di komen tersebut nanti kita cek apakah server dan user tersebut mempunyai privilege untuk mengedit
file etc hostnya. Kita coba edit filenya, kita coba save. Nah, ternyata eh, tidak diizinkan untuk melakukan edit file tersebut. Gimana caranya untuk melakukan editnya? Jadi sebenarnya untuk melakukan editnya bisa menggunakan privilege yang lain. Jadi dari demo yang kita saw ini memberitahukan kalau di Beyonders itu kita bisa melakukan edit mulai dari permission filenya, siapa aja yang bisa edit, sekaligus siapa aja yang bisa menjalankan komennya. Nah, di sini kita coba contoh menjalankan komen edit host menggunakan host ataupun server di Linux 7. Nah, di sini kita juga bisa langsung masuk ke server yang lain, server contoh Linux 7 tapi menggunakan server yang lain. Jadi kita tinggal jalanin VB-run, minha, kemudian host tujuannya apa dan komennya apa. Kalau misalkan user tersebut di-allow, dibolehkan akses, nah dia bisa langsung edit dan menjalankan komen tersebut. Jadi VB-run ini selain untuk menjalankan session, selain untuk manage akses-akses ke sessionnya, dia juga bisa langsung SSH juga. Nah, seperti ini contohnya adalah dia menjalankan SSH ke server Linux 7 untuk menjalankan command SQL plus. Nah, ini dia coba query user-user yang ada di database-nya. Nah, selama itu di allow, dia bisa menjalankan command tersebut. Oke, selesai. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita coba melihat log yang tercatat di Beyond Trust-nya. Jadi setiap activity yang dilakukan di server ataupun dilakukan oleh account tertentu, nah itu semuanya di log di Beyond Trust-nya. Nah, kemudian contoh lagi, di sini dia coba masuk sebagai root menggunakan VB-run bash. Nah, dia masuk sebagai root. Walaupun dia masuk sebagai root, tapi sebenarnya dia ini sebenarnya kan user non root ya. Dia tetap tidak mendapatkan privilege sebagai root. Nah, di sini kita bisa cek walaupun dia UMI sebagai root, tapi karena dia privilege-nya atau loginnya itu menggunakan akun non root, dia tetap tidak bisa menjalankan beberapa komen-komen yang hanya bisa diganti oleh rootnya. Jadi spesifik user itu hanya bisa menjalankan komen-komen yang hanya dibolehkan oleh user tersebut, walaupun sebenarnya dia udah masuk sebagai root. Jadi tujuannya adalah ini untuk memastikan kalau user tersebut itu tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak diizinkan. Nah, di sini contoh dia sebagai login sebagai user root, tapi sebenarnya dia menggunakan user biasa dan dia coba menjalankan script untuk melakukan reboot. Nah,
Di sini juga dia tidak bisa melakukan edit filenya karena dia sebenarnya bukan user dari root, tapi user biasa yang coba masuk sebagai root. Dan sini coba dijalankan execute komennya. Nah, walaupun komen jalankan dan harusnya melakukan shutdown ataupun reboot, dia tetap tidak bisa menjalankannya karena balik lagi user tersebut itu tidak diberikan privilege untuk menjalankan komen-komen tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya kita coba melihat log yang sudah uh, terrecord di Beyond Trust-nya. Di sini kita bisa langsung jalanin komen pibiran list log. Kemudian kita coba melihat isi dari lognya apa aja. Itu tinggal jalankan pibiran replay. Nah, ini dia sedang melakukan replay dari session yang sudah dijalankan tadi. Walaupun dia di terminal, tapi kurang lebih mirip seperti video ya. Nah, selain itu di sini juga kita bisa ngelihat detail dari sessionnya juga. Nah, untuk pibiran history sendiri itu komen yang biasa kita gunakan untuk melihat apa aja sih komen-komen yang dijalankan oleh user tersebut. Dan bukan hanya komennya, misalkan dia jalanin script nih. Nah, di script itu kan ada beberapa komen-komennya lagi tuh. Nah, itu kita bisa ngelihat sampai di dalam komen-komen yang dijalankan oleh script tersebut. Nah, selain dari terminal tadi, kita juga bisa melihat lognya itu dari dashboardnya si Beyonders ini atau dari UI-nya. Kita bisa cek lognya itu berdasarkan tanggalnya di sini. Nah, kita coba cek user upon komennya apa, terus apa aja yang dilakuin di sini. Nah, di sini juga sama, kita juga bisa nge-replay history ataupun sessionnya. Selanjutnya kita juga bisa ngelihat log apa aja komen-komen yang di accept dan di reject. Selanjutnya kita coba lihat di policy management. Nah, di sini kurang lebih simple untuk melakukan konfigurasi dari policy-nya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah policy, yang pertama kita mesti define policy ini tuh akan dibuat untuk user siapa. Nah, itu kita tinggal define tersebut di menu who. Nah, kemudian kita mau define user ini tuh bisa menjalankan apa aja. Nah, itu kita bisa select di menu what. Nah, kemudian kita mau define nih policy ini tuh mau dijalankan di server mana aja. Nah, itu kita tinggal define policy tersebut di where. Terus kemudian kita mau define lagi kapan sih
dia bisa menjalankan komen-komen tersebut. Nah, itu kita tinggal define-nya di when. Jadi kurang lebih kita menggunakan empat 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 cara tersebut. Jadi di who kita define siapa aja yang bisa menjalankan komen tersebut. Di what kita define apa aja komen yang dibolehkan ataupun diblok. Where merupakan server yang nantinya mau jadi tujuan polisi tersebut di-apply, dan when merupakan kapan polisi tersebut bisa dijalankan. Dan nantinya keempat polisi tersebut kita susun di roles tadi. Nah, di roles ini nantinya kita bisa gabungin keempat hal tadi. Nah, sini kita coba klik. Nah, ini contohnya kita masuk ke roles. Di sini ada banyak roles yang bisa kita define. Di sini contoh misalkan role-nya adalah Docker admin. Nah, Docker admin assignment-nya ke siapa aja? Misalkan user-usernya ada DevOps sama Apon. Terus kemudian siap apa aja komen-komen yang bisa dijalankan. Nah, itu bisa dilihat di situ ada komen-komen container management. Jadi hanya komen-komen container management aja yang bisa dieksekut oleh user DevOps tadi. Kemudian where, nah itu tadi host-host yang bisa dijalankan komen-komen tersebut. Dan when-nya itu kapan. Nah, biasanya kalau when itu by default kita set anytime supaya polisinya tetap jalan kapanpun. Tapi kalau misalkan kita mau define untuk Sabtu Minggu nggak boleh ada aktivitas, nah itu kita tinggal setnya di weekly aja. Jadi dari hari Senin sampai Jumat. Dari sini tempat buat kita define siapa aja yang bisa, user siapa aja, di sini komennya apa aja di bagian what ini. Nah, ini list service-service ataupun komen-komen yang bisa dijalankan oleh komen group container management. Oke, mungkin sekian demo dari saya. Selanjutnya untuk sesi Q&A ya, ya Kar ya. Oh, summary dulu. Oke. Oke, kalau gitu saya balikin lagi ke Sekar. Thank you Mas Aris untuk demonya. Kita lanjut ya untuk summary kita hari ini. Oke ya, ini adalah summary yang bisa kita dapatkan pada sesi kita hari ini. Jadi yang pertama kita bisa improve efisiensi gitu ya. Jadi kita bisa menyederhanakan proses yang kompleks gitu yang tadi ya kita sudah jelaskan nih Pak Budi dia akan melakukan audit dengan secara manual dengan ribuan server yang dia miliki gitu ya. Kita bisa sederhanakan hal itu gitu. Terus juga kita menyederhanakan cara manajemennya. Yang tadi misalkan punyanya ribuan server, terus juga usernya beraneka ragam gitu ya. Kita punya satu single platform untuk manajemennya gitu. Terus juga kita integrate security. Jadi kita mencegah penggunaan akun root untuk setiap jenis kegiatan ya gitu. Jadi kayak tadi akunnya Mas Arif yang dia user standar aja, kita cuma bisa kasih akses aja untuk sementara gitu. Selanjutnya adalah kita bisa comment blocking gitu ya. Jadi kita bisa list komen apa aja sih yang memang diperbolehkan pada saat dieksekusi. Selanjutnya juga kita melindungi file-file penting dari penyalahgunaan hak akses gitu ya. Kayak tadi nih akunnya Mas Aris, mungkinnya kita cuma kasih akun
biasa aja gitu ya. Kayak gitu kan berarti Mas Arif ini dia nggak bisa akses ke server-server file-file yang terdapat pada server tersebut gitu. Selanjutnya juga kita membuat keputusan hak akses gitu ya berdasarkan memang konteks dan resikonya segala apa. Ya tadi gitu ya, Mas Arif cuma akun standar, akun saya akun root, terus akunnya Pak Budi dia administrator, dia juga akun root. Yang kayak gitu-gitu kita bisa pengelompokan di sisi Beyond-Trust-nya. Tentu ya kita juga answer compliance gitu ya. Kita juga memiliki audit trail yang lengkap dari setiap aktivitas yang terdapat pada user. Terus juga kita pembagian tugasnya ini jelas gitu ya. Kita policy-nya kita bisa atur polisinya berdasarkan aset, kita asetnya kemana, terus usernya juga nanti user siapa. Jadi kita bisa grouping-grouping delegasinya itu adalah secara jelas gitu ya. Terus juga kita ini filenya itu tidak dapat dirusak yang tadi, ini sih lebih ke penyalahgunaan yang tadi. Yang ditakutkan kalau misalkan semuanya kita kasih semuanya akun sudo, nah kita pastilah ya file-file yang terdapat pada server itu akan rusak gitu ya. Oke.